Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang manajemen perpustakaan kampus. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Ada saya Desi Putri, Suci Rahmadani, Dionita Aulia. Langsung saja saya akan membacakan di sini narasi studi kasusnya. Di sebuah perpustakaan terdapat sistem peminjaman buku yang melibatkan beberapa entitas utama, anggota, buku, riwayat peminjaman, dan staf. Setiap anggota perpustakaan dapat meminjam satu atau lebih buku, dan satu buku hanya dapat dipinjam oleh satu atau beberapa anggota. Staf perpustakaan bertugas dalam pengelolaan buku, verifikasi anggota, dan pencatatan riwayat peminjaman. Selanjutnya masuk ke proses bisnis BPMN. Di sini dapat dilihat manajemen perpustakaan kampus, staf dan anggota diawali dengan registrasi sebagai anggota perpustakaan. Staf mengecek keterlengkapan data dan memverifikasi register anggota, lanjutan peminjaman buku dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke kamus data. Sini dapat dilihat tipe entitasnya, ada buku dengan atributnya, tipe data, label data, dan deskripsinya, ID buku sebagai primary key, tipe entitas anggota, atributnya, tipe datanya, label data, dan deskripsinya, ID anggota sebagai primary key, staff, atribut, tipe data, label data, deskripsinya, ID staff sebagai primary key, riwayat peminjaman, atributnya, tipe data, label data, dan deskripsinya, ID buku sebagai primary key. Selanjutnya di sini ada tipe relasi, ada meminjam, melayani, mengelola. Atributnya dapat dilihat, tipe data, label data, dan deskripsinya dapat dilihat. Selanjutnya diagram EED modern. Di sini dapat dilihat ada anggota, staf, riwayat peminjaman bukunya, ada tipe relasinya, ada meminjam atau dipinjam, melayani atau dilayani, mengelola atau dikelola. Dapat dilihat di situ gambarnya. Selanjutnya di sini ada diagram EED lama. Dapat dilihat gambarnya. Ada staf, anggota, buku, riwayat pinjaman, relasinya beserta atribut dan sebagainya. Dapat dilihat di situ. Selanjutnya desain interface. Di sini ada ID anggota, nama anggota, nomor telepon anggota, email anggota, alamat anggota. Dapat dilihat desainnya. Sini dapat dilihat desainnya. Selanjutnya peminjaman buku, dapat dilihat desainnya, ID anggota, ada ID buku, ada ajukan peminjaman. Selanjutnya di sini dapat dilihat desainnya, ID staff, nama staff, dan seterusnya. Selanjutnya desain riwayat pinjaman, dapat dilihat desainnya, ada anggota, riwayat pinjaman, dan sebagainya. Selanjutnya implementasi SQL, langsung saja ke create table. Sini show database. Sini membuat tabel buku menggunakan create table. Create tabel buku, dapat dilihat di situ data-datanya, entitas, tipe entitasnya, relasi, dan lain-lain. Dapat dilihat di situ tabelnya. Selanjutnya membuat tabel anggota dan staf menggunakan create tabel staff dan anggota. Di situ dapat dilihat tabel-tabel anggota dan staf. Selanjutnya mengimplementasikan foreign key, dapat dilihat di situ perintah-perintahnya. Selanjutnya implementasi foreign key. Selanjutnya mengimplementasikan foreign key. Selanjutnya ini mengimplementasikan data unik, jadi menggunakan perintah atau tabel staff ada di konsol unik, phone unik. Nah, jadi nomor telepon ini yang akan menjadi data uniknya. Dapat dilihat di tabel staff, nomor telepon sudah menjadi data unik, dan pada tabel anggota nomor telepon sudah menjadi data unik. Selanjutnya implementasi indeks menggunakan perintah create index, IDX, dan seterusnya. Nah, di sini dalam kurung nama anggota ini yang akan menjadi indeksnya, dan di sini di bawahnya ada create index, IDX, dan seterusnya, dan di dalam kurung ini ada nama staff ini yang akan menjadi indeksnya. Nah, dapat dilihat di sini pada tabel anggota nama anggota sudah menjadi indeks dan nama staff sudah menjadi indeks. Selanjutnya
implementasi indeks. Selanjutnya insert database-nya. Jadi insert ini tuh fungsinya untuk memasukkan data yang belum ada ke dalam tabel. Nah, dapat dilihat di sini menggunakan perintah insert into buku values, dan kita bisa memasukkan data yang akan ditampilkan pada tabel buku, yang akan dimasukkan pada tabel buku. Nah, di sini juga ada insert into anggota values. Nah, jadi perintah ini akan memasukkan data baru yang akan ditampilkan pada tabel anggota nanti. Selanjutnya menggunakan perintah insert database. Insert into star values, memasukkan data ke dalam tabel values. Dapat dilihat di situ ada tabelnya. Selanjutnya insert into anggota values. Selanjutnya di sini dapat dilihat di situ select. Jadi perintah select ini untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam sebuah database. Nah, di sini ada perintah select bintang from riwayat pinjaman where ID anggota sama dengan 005. Di sini tuh untuk mendapatkan informasi spesifik tentang riwayat peminjaman seseorang anggota tertentu, yaitu ID anggota 00,5. Dapat dilihat di situ. Dan select from di bawahnya ini, select from riwayat peminjaman where tanggal pinjaman ini akan menampilkan data yang di atas tanggal peminjaman 2024/01/01. Dapat dilihat di situ pada tabel. Selanjutnya di sini ini select from ini aktif jabatan penjaga romca hanya akan menampilkan data-data tertentu. Selanjutnya sini left join. Jadi left join ini akan memperlihatkan semua data dari tabel pertama dan data terkait dari tabel kedua, tetapi juga ingin melihat data dari tabel pertama yang tidak memiliki pasangan di tabel kedua. Nah, di sini juga ada right join, akan menampilkan semua data dari tabel kedua dan data terkait dari tabel pertama, tetapi juga ingin melihat data dari tabel kedua yang tidak memiliki pasangan di tabel pertama. Selanjutnya